dia tinggal minta di gang 10 dulu katanya. Nah, tadi pagi saya dapat kabar lagi, tiba-tiba bapak saya ini udah nggak ada. Kemungkinan itu ada yang ngejemput mungkin ya. Bapak saya kan tadi saya udah bilang ya Kak ya, bapak saya itu kan nggak bisa mainan handphone. Saya mau tuh tolong bapak saya itu dirawat dengan benar-benar. Kabar kurang menyenangkan lagi-lagi harus datang dari pesulap populer tanah air, yakni Pak Tarno. Usai tertangkap kamera kala dirinya berjualan di bawah teriknya matahari, secara tiba-tiba Pak Tarno dikabarkan menghilang bak di telan bumi, tanpa permisi dan tanpa meninggalkan jejak. Mirisnya lagi, momen menghilangnya Pak Tarno itu datang di saat dirinya baru saja dipertemukan kembali dengan anak-anak yang berencana akan menampung dan mengurusnya agar sang pesulap tak lagi harus berjualan. Sontak saja, hal itu pun memancing tanda tanya besar di benak para buah hati tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, sehingga hal-hal kurang mengenakan ini harus terjadi lagi dan lagi. Lantas mungkinkah anak-anak Pak Tarno merasa ada yang janggal dari menghilangnya sang ayah? Serta bagaimanakah pula kesaksian anak-anak Pak Tarno terhadap kejadian kurang menyenangkan itu? Kan semalam kan ceritanya kan mau diajak pulang ke saya ini ya kan. Nah bapaknya ini nggak mau, katanya minta waktu untuk ke istrinya yang di gang 10. Nah setelah kita anterin ke gang 10, kan katanya kan kalau nggak Jumat Sabtu mau ikut saya pulang. Ya udah, jadi sementara ini saya nginep di rumah kakak saya, si Aisyah ya kan. Nah habis itu tiba-tiba saya dapat telepon pagi-pagi sama istrinya bapak yang di gang 10 itu, bahwa bapak itu kabur. Tadinya ini rencananya ini jam 10 apa jam 9 kita mau nengokin bapak, saya doang mau nengokin bapak. Tapi ternyata saya dapat kabar jam 7 udah ditelepon bapak ini kabur. Semalam kan saya dengar itu kan bapak saya kan udah mau tuh dibawa. Terus dia tinggal minta di gang 10 dulu katanya. Nah, tadi pagi saya dapat kabar lagi, tiba-tiba bapak saya ini udah nggak ada. Dan saya juga bingung, kenapa bapak saya bisa nggak ada gitu. Itu kemana? Sedangkan bapak saya aja kan untuk megang HP itu nggak mungkin, nggak bisa mainan HP. Dan jalan pun dia sulit gitu. Tapi kenapa bisa nggak ada? Kalau untuk dugaan saya sih ya, kemungkinan itu ada yang ngejemput mungkin ya. Karena kalau untuk bapak saya kan tadi saya udah bilang ya Kak ya, bapak saya itu kan nggak bisa mainan handphone gitu. Iya, buat kabur juga nggak mungkin karena jalan aja susah. Nggak masuk akal sih Kak, kalau pemikiran secara logika ya. Kalau kita lihat kondisi semalam ya, kan kondisi semalam aja kan di apa namanya tuh dituntun ya. Iya betul. Kalau untuk ngelihat kayak gitu sih kayaknya nggak mungkin Kak, kalau dibilang jalan sendiri. Pokoknya saya tuh nggak suka aja gitu, bapak saya tuh harus gimana, maunya saya kan bapak saya ini kan dirawat sama anak-anaknya gitu. Saya sih pada intinya saya tuh pengen bapak saya itu sehat, jangan dikasih kemana-mana, biarin bapak saya dirawat di rumah dengan baik. Sementara itu, menghilangnya sang ayah tentunya tidak hanya sekedar meninggalkan tanda tanya, tetapi juga memancing kekhawatiran di hati anak-anak Pak Tarno. Selain kondisinya yang tak lagi prima usai mengidap penyakit stroke berulang kali, anak-anak Pak Tarno pun dibuat khawatir akan potensi sang ayah telah berjualan lagi.
Dan miris, kecurigaan itu pun dijawab dengan nyata. Pasalnya telah beredar sebuah video unggahan manajer Pak Tarno yang memperlihatkan sang pesulap terduduk lesu sembari berjualan bersama sang istri Dewi di bawah terik matahari. Hari ini pagi ini ya saya lagi berada di sekolahan SDN Dr. Agung 09 pagi ini hari Kamis ya, sama Master Tarno juga Dewi berjualan ya. Saya diteleponin sama Master Tarno. Ya udah satu lagi dah bonus tuh. Najis ya. Sama Master Tarno. Pagi ini hari Kamis tanggal 7 ya November. Seketika, perasaan harap-harap cemas yang menari di hati anak-anak Pak Tarno pun sirna ditelan amarah. Bagaimana tidak, ketakutan dan kecurigaan mereka terhadap Slamet dan Dewi terjawab secara langsung di depan mata. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan Yanti selaku putri Pak Tarno terkait video tersebut? Serta, mungkinkah pula Yanti menduga Dewi dan Slamet sudah memaksa Pak Tarno untuk berjualan? Terus terang aja, saya nggak suka bapak saya harus seperti ini gitu. Maksudnya, bapak saya kan sakit, udah tua, dia itu kan harus istirahat lah. Apa namanya? Harus perawatan untuk kesehatan badannya itu loh. Tapi bapak saya ini harus dagang, dibawa kemana-mana. Itu saya sebagai anak terus terang aja saya nggak suka. Kalau emang dia istri sayang sama suami, sayang sama bapak saya mau tuh tolong bapak saya tuh dirawat dengan benar-benar. Setidaknya bapak saya ini jangan dibolehin untuk berjualan atau untuk kalau ada pekerjaan job-job jangan diambil dulu gitu, biarlah bapak saya sehat lagi gitu. Saya dari semalam dan saat ini saya menghubungi Bu Dewi itu teleponnya nggak diangkat-angkat. Terus terang saya sebagai anak ya ngelihat orang tua seperti itu saya sedih gitu. Kalau dibilang nggak terima pun saya terus terang saya nggak terima, karena bapak saya itu udah setua itu, udah lanjut usia gitu loh, kesian. Ya kalau menurut saya sih dia itu hanya ini ya semata-mata cuman apa ya ya itu kayaknya kayak cuman paksaan gitu. Maksudnya kan kemarin aja ibu itu nggak dekat segitunya ya dengan bapak saya. Kok tiba-tiba kemarin saya lihat pagi di media itu di video kok kayaknya kayak senang banget gitu, senang terus kayak sengaja ya. Kalau di depan kamera itu bisa jadi dia tuh pura-pura. Kisah miris dan pilu yang menimpa Pak Tarno di usianya yang tak lagi muda memang berhasil memancing air mata dan menyayat hati masyarakat. Namun di sisi lain, kabar kurang menyenangkan ini harus pula membuat para penggemar setia ikut tersulut emosi. Bagaimana tidak, apabila tudingan anak-anaknya itu benar, bisa dikatakan bahwa sikap dan perilaku Dewi sangatlah tak terpuji. Akan tetapi, hal itu semua dibantah oleh Dewi ketika ditemui langsung oleh tim Cumi-Cumi beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa bantahan serta klarifikasi Dewi terkait dugaan dan tudingan yang kini menyelimuti namanya? Soal Pak Tarno jualan di sekolah itu ya, memang keinginan dia sendiri ya. Keinginan dia sendiri, dia jualan memang dari dulunya sebelum jadi artis dia juga jualan martabak telur, terus itu apa mainan-mainan gitu di sekolah-sekolah seperti itu. Terus karena dia sakit, dia sempat nggak keluar itu ya waktu pas sakit lagi parah-parahnya gitu ya. 3 hari dia diam di sini bersama saya, karena kalau di istri ya di Gang 10 itu tidak mungkin kata saudaranya, karena di sana juga lagi habis sakit
nanti takutnya jatuh bareng-bareng gitu ya, apalagi Pak Tarno pun lagi lemah gitu, nggak bisa, takutnya ngangkatnya nggak bisa. Di sini dia 3 hari nggak keluar gitu, dia sendiri duduk di sini, dan itu dia nggak betah, dia selalu nelpon supirnya gitu ya, dia suruh dia menjemput dia mau pergi gitu, pengennya jualan apa kayak gitu. Kalau di rumah itu dia stres katanya, dia nggak betah nganggur gitu ya. Dia orangnya nggak bisa dikekang. Kalau misalnya dikekang malah dia benci saya, berantemin saya. Jadi daripada dia langsung, misalnya dia mau pergi kemana, misalnya ke Gang 10 istrinya ya, kalau misalnya nggak ada orang yang nganterin, dia sendiri akan jalan dengan tongkat itu, dia geret sampai sana, sampai warteg yang depan situ. Saya bawa balik lagi, nanti saya bilang tunggu orang yang nganterin, tapi orang yang nggak datang nganterin, dia langsung itu maksa, dia nggak bisa dikekang orangnya. Kalau misalnya dikekang ya kayak gitu, berontak. Dia orangnya nggak betah nganggur, dia bilang seperti itu. Dia duit ada dari donasi yang dikasihkan orang-orang yang membantuin dia, itu dia simpan, dia celengin, dia bilangnya dia nggak tahu dia celengin di mana, tapi dia nggak kasihin ke saya, nggak kasihin ke istri yang itu, enggak, dia disimpan sendiri. Saya pun tidak tahu dia simpan di mana, pokoknya disimpan. Saya tidak tahu dia simpan di mana. Kalau soal keuangan saya nggak megang, soalnya nggak tahu soal keuangan. Macam ada yang bilangnya Dewi itunya BPKB surat mobil itu kan digadein katanya 25. Itu justru saya nggak pernah tahu soal BPKB tersebut. Pak Tarno nggak pernah cerita. Pas itu saya tahunya itu ada yang nelpon di HP Pak Tarno kan, saya angkat soal angsuran yang jatuh tempo, dan saya tanya sama Pak Tarno, ini angsuran apa? Dia bilangnya BPKB itu namanya ya, temennya tuh yang nama Alip gitu, yang pinjem BPKB-nya Pak Tarno untuk digadein gitu. Oh jadi saya baru tahunya di situ. Kalau soal dari pertama rencana mau ngituin BPKB saya nggak tahu. Tak dapat dipungkiri, sebelum momen hilangnya Pak Tarno terjadi, kisruh antara Dewi, sang istri muda, dan para anak-anak memang sudah terjadi sejak lama. Ketidakcocokan yang bermula dari api-api kecil, kini terbakar membara hingga kemana-mana. Tidak tanggung-tanggung, permasalahan ini bahkan sampai membuat kedua belah pihak tak segan untuk saling melempar tudingan. Hal itu pun terbukti dalam polemik dagangan Pak Tarno. Oleh karena itu, anak-anak Pak Tarno akhirnya mengambil langkah tegas dengan menggandeng seorang advokat untuk menengahi perbedaan. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum anak-anak Pak Tarno tentang hal itu? Serta benarkah pula, kisruh menghilangnya Pak Tarno telah mendorong anak-anak untuk membuat laporan polisi terhadap Dewi? Sih akan segera mengambil tindakan ya untuk membuat laporan lah ya laporan atas bapak saya ini loh. Itu sama aja, maaf ya, sama aja itu manfaatkan keadaan bapak saya loh, pencemaran nama baik keluarga juga. Tentunya begini, apabila memang itu terjadi, ini kan negara hukum, ya tentu semuanya yang berpihak akan mendapatkan pertanggungjawaban, apakah itu pertanggungjawaban secara hukum maupun pertanggungjawaban secara moral. Terus juga tadi Pak Tarno meskipun sekilas contoh katakan katakan Pak Tarno merasa masa lalunya ada, kalau memang itu ada unsur dan sebagainya, ada potensi, nanti insya Allah kami melalui kuasa hukumnya kami akan berusaha Pak ya. Jadi insya Allah nanti Kapten Lawyer Budi Utomo akan siap membantu ya. Contoh nih, kalau ternyata manajer Bapak curang dan sebagainya, kita akan kejar. Saya akan pertaruhkan nama saya, kredibilitas saya untuk memperjuangkan hubungan antara anak dan Bapak. Saya sih belum pernah sih ya kayak, cuman karena saya mungkin jauh ya, jadi saya jarang ketemu Bapak juga gitu. Baru kemarin aja saya ketemu Bapak gitu. Jadi ada perbedaan antara istri sama anak. Kalau istri, hubungan istri itu hubungan antara hati, dimana kalau hati manusia itu ada sakit, ada tidak sakit, ada suka, ada tidak suka. Sementara kalau hubungan antara bapak sama anak atau sebaliknya, itu hubungan kolbu. Jadi kenapa kalau Pak Budi datang ke sini, Pak Tarno,
Ini yang menggerakkan kolbunya Pak Budi, membantu anak-anaknya Bapak untuk mencari ridhonya Allah. Ya mudah-mudahan Pak Tarno dalam pertemuan ini bisa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, ya kan, bisa berkumpul dengan anak dan cucunya Pak. Ya jadi sudah bukan waktunya lagi Pak Tarno jualan dan sebagainya. Jarang komunikasi juga sih Kak sama Bu Dewi itu loh. Karena saya baru kenal baru kemarin sama dia. Saya kebetulan saya kemarin main ke rumahnya Bapak, di situ ada Bu Dewi, dan Bu Dewi itu memberi makan Bapak saya itu, menyuapi Bapak saya itu. Bapak saya kan sakit, dia seharusnya tahu apa yang tidak boleh, yang dilarang-larang itu, tapi dia kasih makan kangkung. Itu kan nggak boleh Kak, anak-anaknya mah pengen banget pada ngurus gitu. Makanya kita sih ya sebagai anak bukannya nggak pengen ngurusin orang tua ya, bukan nggak sayang sama orang tua. Kita sayang sama orang tua, kita mau ngerawat orang tua gitu. Cuman dengan keadaannya seperti ini, baru sebentar aja Bapak sudah hilang lagi kan. Jadi saya pengen menyerahkan ini kepada dinas sosial aja gitu, biar Bapak saya itu aman dan ditempatkan yang tempat aman juga. Yang layak ya, maksudnya yang tepat gitu ya. Iya, tempat yang layak dan tepat lah untuk Bapak saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.